Pemirsa, Angkatan Laut Iran menggelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Ya, upacara dilaksanakan dalam rangka Persian Gulf Day. Ya, misa pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Bisa blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement, supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran, Iran menunjukkan dukungan pada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini. Bisa ribuan pendukung membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner. Mereka mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khomeini. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf ini mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebutkan bahwa tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam.
Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Bisa pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut dana yang telah dihabiskan untuk perang di Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika. Namun pejabat tersebut tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Pemirsa, namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membeberkan biaya yang dihabiskan Amerika Serikat dalam memerangi Iran mencapai 4 kali lipat dari klaim Amerika. Ya, dalam akun media sosialnya, Menlu Araghchi ini menyebut Pentagon berbohong, di mana perjudian Netanyahu dalam perang Amerika Serikat dan Iran secara langsung telah merugikan Amerika Serikat sebesar 100 miliar dolar atau 4 kali lipat dari yang diklaim Amerika. Biaya tidak langsung bagi pembayar pajak Amerika Serikat jauh lebih tinggi. Sementara tagihan bulanan rumah tangga Amerika mencapai 500 dolar dan meningkat pesat. Menlu Araghchi ini menyebut langkah pemerintah Amerika ini berarti mendahulukan Israel dan selalu berarti mengesampingkan Amerika. Ya, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei ini mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. Khamenei juga menegaskan babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan Teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini.